Oke, kita balik lagi ya. Salib kali ini essay. Telane wis mateng, telane. Oke guys, setelah kemarin aku sudah kasih tutorial cara flashing custom ROM Wolf OS, kali ini aku bakalan review custom ROM-nya ya. Kita menuju ke bagian setting dulu buat lihat di About Phone alias My Device. Ini ada MIUI versi MIUI Wolf OS ya, 12.5.2 stabil. Di bagian storage-nya seperti itu, sistemnya kemakan 15,56 GB, lumayan agak boros ya. Terus all spec-nya seperti ini, kernel bawaannya itu perf ya. Ini kayaknya asli bawaan ROM originalnya kayaknya ya. Untuk bagian aplikasinya, bloatware-nya seperti ini ya, cuman itu doang. Jadi menurutku nggak terlalu banyak karena sebagian sudah dihapus dan sudah ditambahin YouTube Fancet ya, jadi nggak perlu install YouTube Fancet lagi. Kemudian di sini untuk semua aplikasiku aku backup pakai Swift backup ya, pakai Swift ternyata enak juga, cuman untuk aplikasi Antutu ada yang nggak keinstall, jadi gagal diinstal gitu. Nggak tahu untuk Antutu sekarang kok agak sulit ya untuk diinstal, nggak tahu kenapa, harus cari-cari yang cocok, dan aku sudah nemu Antutu yang cocok seperti ini ya. Skor Antutunya di custom ROM ini dapat biasa aja ya, sama kayak waktu belum dipasangin custom ROM, 225.000 sekian dengan rinciannya seperti ini. Menurutku ini biasa aja ya, mungkin karena kernelnya kali, aku belum ngetes ganti kernelnya kayak gimana. Terus kalau di bagian CPU throttling hasilnya kayak gini, ini masih pakai custom ROM bawaannya yang perf tadi itu, hasilnya kayak gini. Dan aku nggak ngetes untuk main game ya, untuk main game kayak gimana aku nggak ngetes karena layarku ini model gimana ya, layarnya ini bermasalah guys. Kalau di Redmi Note 10 yang lain aku share di grup-grup di komunitas itu ada yang mengalami juga, ada yang enggak. Jadi kemungkinan di HP ku ini kebagian yang LCD-nya jelek mungkin ya, nggak tahu ini karena hardware atau softwarenya, nggak tahu juga sih. Oke, pertama-tama kita bahas soal Magis dulu aja kali ya. Untuk Magisnya di sini aman-aman aja sih. Untuk safety net itu harus di enable Magis Hide ya, ini bisa tercentang semua, syaratnya harus enable Magis Hide yang ini. Kemudian selanjutnya kita bahas soal kameranya. Di bagian kamera ini aku nggak nemuin masalah, semuanya aku tes normal-normal aja, nggak ada kendala. Di bagian more aku juga sudah tes panorama dan sebagainya, kayaknya nggak ada kendala ya. Aku ngetesnya sekilas-sekilas sih. Oke, biar nggak terlalu lama langsung aja kita menuju ke menu settingnya ya. Di bagian setting ini ada Wolf OS Ribbon, ini menu khususnya atau fiturnya, kalau bisa dibilang nih fitur khususnya. Ada custom status bar, customnya ini ada lumayan banyak. Mungkin nanti kalau misalkan di awal-awal kalian habis booting, habis flash custom ROM ini, kemungkinan saat milih pertama kali bakalan booting otomatis ya, jadi abaikan aja. Untuk selanjutnya ini aman guys, mau dipindah-pindah seperti ini, kalian bisa lihat sendiri, itu pilihan status barnya tampilnya kayak gitu ya. Kalau aku lebih suka status bar yang nomor 3 kayaknya. Terus ada juga fitur navigation pulse. Navigation pulse ini buat munculin apa ya, pulse atau diagram yang gerak-gerak itu saat HP kita muncul suara. Jadi nanti di bagian navigatornya bakalan muncul seperti ini guys. Nah itu kalau kalian lihat kan di bagian navigatornya cuman munculnya di atas navigator ya untuk pulsanya itu. Jadi misalkan kalian pengen munculnya itu full, kalian bisa menuju ke bagian gestur, ketik aja gestur di sini, lalu pilih gestur, kemudian kalian ubah ke full gestur seperti ini ya. Jangan pakai apa namanya itu, pakai buton atau pakai tombol back home recent ya, jadi nanti bakalan full lagi. Kita coba di sini. Terus lanjut di bagian bawahnya lagi ada SIM card dan mobile network. Kita coba cek untuk private network tipenya ya. Ternyata cuma ada 3 pilihan, gak banyak. Terus apalagi ini pakai gestur, aku kurang nyaman ya kalau pakai gestur, jadi aku ubah dulu gesturnya ke tombol yang sebelumnya aja.
Oke, lanjut. Kemudian di bagian wallpaper dan personalizationnya tampilannya seperti ini guys, dan di always on displaynya ini saat kita tes di bagian always ya, ini mau hidup semua guys. Coba dan ini setelah aku tes ternyata lolos 10 detik ya, jadi habis 10 detik itu masih always on displaynya masih nyala guys, tenang aja. Kemudian di bagian wallpapernya seperti ini tampilannya, terus di bagian tema seperti setelah ini 10 detik defaultnya kayak gini ya. Lanjut di bagian always on display lagi, ini sebenarnya kayak makan tampilan gitu ya, bisa dibilang always on display harusnya muncul di salah satu tempat aja, tapi ini muncul lagi di sini guys. Oh iya, di bagian always on displaynya pilihannya seperti ini ya, belum ada tambahan yang macam-macam. Kemudian ada menu double tap to wake nya, tadi sudah aku tes dan lancar, aman, nggak ada kendala. Di bagian charging animation ini seperti yang sudah-sudah, ini juga lancar, nggak ada kendala. Untuk displaynya tampilan seperti ini, menu display. Kemudian sound dan vibration di bagian paling bawah ini ada sound effect. Kalau di wired kan Mission Enhancer ya, itu bisa berfungsi dengan normal kalau kita colokin headset guys, dan suaranya bisa berubah-ubah. Kemudian di bagian notification dan control centernya ini waktu kita hidupin control centernya normal kayak gini, dan bisa langsung kita slide ke kiri dan ke kanan ya buat pindah dari control center ke notifikasi. Untuk notifikasinya juga rapi ya, tampilannya rapi. Kalau kita pilih di bagian notification shade, di sini kan ada dua tampilan MIUI. Untuk tampilan MIUI-nya juga kayak gini ya, kayak gini guys, rapi guys. Kemudian di bagian status bar kayak gini, masih sama kayak biasanya, belum diubah-ubah. Kita menuju ke bagian password dan security ya. Ketiganya ini aman, waktu dites nggak ada masalah. Terus untuk privasi kita cek coba di bagian encryption ya. Untuk teleponnya di sini phone not encrypted, jadi tidak terenkripsi, bebas enkripsi ya, aman jadinya. Kemudian penggunaan baterai menurutku ini hemat guys ya, nggak terlalu boros, tampilannya kayak gini. Cuman aku nggak ngetes buat main game sih, karena layarku tadi, jadi kalau dipakai main game untuk layarnya itu agak ngadat-ngadat gitu guys. Di bagian additional setting untuk bahasanya sudah ada bahasa Indonesia. Kemudian di bagian special fitur ada game turbo, dan di bagian game turbo ini di bagian paling bawah additional setting ada pengaturan buat ngatur sensitivitasnya ya. Sekarang kita bahas soal quick settingnya. Untuk quick settingnya tampilan seperti ini, dan yang aku suka waktu kita slide ke bawah gini buat ngatur kontrasnya ini nggak ikut tenggelam guys, jadi masih tetap muncul ya. Kemudian sekarang kita coba buat ngaktifin hotspot sama wifi secara berbarengan ya. Di sini wifi ku sudah aktif, dan sekarang coba kita klik hotspotnya. Oke, dan ternyata bisa aktif bareng ya guys. Ini keren, kalau bisa aktif bareng gini ada nilai plusnya gitu. Terus yang terakhir di bagian recent aplikasi tampilan seperti ini ya. Waktu kita klik tahan ada fitur buat lock apps nya. Terus sayang banget untuk cleaner yang di bagian atas ini mati ya, jadi off. Kita nggak bisa ngebersihin cacenya guys, ini nggak tahu off ya. Sudah aku cari-cari di bagian pengaturnya nggak ketemu ya. Mungkin gitu aja untuk review kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata dan dilipet dalam penyampaian. Terima kasih udah nonton, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye. Telane wis mateng, telane.